Oke, halo what's up guys, balik lagi di Raiza Malik Channel. Makasih buat teman-teman semua yang selalu support channel saya ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru dari Raiza Malik Channel. Dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan ke semuanya yang pasti. Di video kali ini saya bakal bahas soal mini RC drift kembali teman-teman, yang dimana kita bakal bahas kit RWD bracelet saya, setup apa aja yang saya pakai di kit bracelet RWD saya, dan kita bakal bahas bareng-bareng dan saya bakal jelaskan ke kalian. Mungkin video ini akan sedikit panjang karena saya bakal bener-bener detail untuk menjelaskan ke kalian semua. Nah, ini dia teman-teman kit bracelet RWD saya, teman-teman. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Oh iya, dan kalian yang belum nonton video kit WL Toys Convert RWD, kalian bisa cek di sini. Nanti saya bakal simpan linknya, dan di deskripsi kalian juga bisa cek untuk ngelihat bagaimana cara membuat kit WL Toys menjadi RWD, teman-teman. Nah, jadi ini kit RWD bracelet saya, teman-teman. Ini benar-benar kit RWD bracelet kesenangan saya, kesukaan saya, dan saya bilang kit ini tuh sempurna buat saya dan nyaman banget digunain, dan nyaman banget dimainkan, teman-teman. Saya ngerasa puas banget di kit ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena bener-bener kit ini dari nol sampai seperti ini saya garap sendiri, teman-teman. Jadi bener-bener hasil tangan saya sendiri. Jadi saya ngerasa puas banget untuk memainkan si kit RWD bracelet ini, teman-teman. Seperti itu. Sekarang kita bakal bahas untuk kalian semua kit bracelet RWD saya ini. Kita bakal mulai dari bagian belakang dulu, dan nanti kita ke depan, kita ke bawahnya, kita bakal bahas semuanya untuk kalian. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari belakang dan saya bakal memperlihatkan mulai dari shocknya, teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, saya masih menggunakan shock dari WL Toys original, teman-teman, seperti ini. Ini saya buat sesoft mungkin, teman-teman. Bener-bener empuk banget, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya gampang banget, teman-teman. Kalian bagian upper, bagian belakang yang ini, dan yang ke bagian ball headnya, teman-teman, kebanyakan WL Toys original atau WL Toys yang belum digarap sama sekali, biasanya dia keset di bagian situnya, teman-teman. Usahakan bagian sini dan di bagian sini itu kalian hamplas saja, nanti bagian sininya dan bagian ball headnya, lalu bagian sininya juga, lalu bagian ininya juga nih. Nah, kalian perlu hamplas agar benar-benar memberikan ruang gerak yang enggak keset gitu, maksudnya teman-teman, biar nggak keset, biar si pergerakan lower armnya dia benar-benar bebas, nggak ketahan apapun, jadi lancar. Saya menggunakan knuckle halu, ini knuckle bagian depan. Kalau kalian bisa lihat seperti ini saya custom juga bagian sini dan bagian sini ada lekukan. Untuk apa? Agar biar si shocknya juga kalian bisa lihat ada ruang pada saat nanti masuk ke atas, nggak keganggu sama si shocknya, biar nggak kehalang. Seperti itu, teman-teman, shocknya. Lalu saya menggunakan dogbone standar original dari WL ini, teman-teman, masih dogbone bawaan. Bagian belakangnya seperti ini, bagian shocknya benar-benar empuk banget. Kita bakal lihat sedikit mencoba memainkan si shocknya, teman-teman. Benar-benar empuk banget, teman-teman, shock ini. Oke, biar sedikit kelihatan kali ya. Dan pastikan ada ruang yang cukup. Kalian bisa lihat di sini masih ada space yang tinggi. Ini benar-benar soft banget, teman-teman. Oke, dan kita bakal bahas berikutnya div yang ada di dalam sini, teman-teman. Saya menggunakan diferensial original WL Toys, teman-teman, yang plastik. Kalian bisa perhatikan sini. Yang ini, bisa kalian lihat plastik. Saya masih menggunakan yang plastik, dan kita bakal lihat. Nah, diferensial ya, teman-teman. Kenapa saya bisa sebut diferensial? Kalian juga bisa lihat sendiri. Bagian kanan saya putarnya ke depan, tapi bagian kiri malah arah sebaliknya ya. Nah, saya hanya menggunakan dari WL Toys original yang plastik, dan kita lihat loncar banget, teman-teman.
Padahal saya hanya menggunakan dari plastik teman-teman. Jadi di dalamnya diferensialnya ini udah saya custom ulang, dalam artian custom ulang itu saya perbaiki teman-teman, hanya dihamplas bagian dalamnya agar bisa seloncar mungkin, agar memberikan putarannya juga lebih halus teman-teman. Jadi nggak ada hambatan apapun, nggak keset, jadi benar-benar lancar. Kalian bisa perhatikan. Berikutnya kita bakal bahas bagian motor dan gear teman-teman. Di sini mungkin kalian bisa lihat ini motor original dari WL Toys juga teman-teman. Tapi saya custom, saya lubangi bagian belakangnya. Kenapa saya lubangi? Agar ada udara, hawa teman-teman. Karena namanya dinamo atau motor pasti pada saat dipakai itu kan panas banget teman-teman. Dan kalau kalian tahu motor WL Toys itu benar-benar nggak ada lubang sama sekali, hanya di bagian sini nih. Lubangnya tuh untuk yang baut itu teman-teman. Nah jadi saya akalin, saya lubangi bagian sini dan belakangnya juga saya lubangi agar ada udara biar nggak terlalu panas dan dia bisa ngeluarin hawa panasnya gitu teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat bagian motor, kabelnya udah saya ganti, lalu soket motornya pun saya ganti seperti ini agar tidak memakan tempat teman-teman, lebih kecil. Kalian bisa perhatikan di sini kecil banget biar nggak berantakan juga yang pasti teman-teman. Karena terlalu besar kan, saya ganti pakai yang kecil. Saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 gear teman-teman yang saya gunakan. Kita bakal buka dulu yang ini ya biar kalian bisa lihat. Dan akhirnya udah saya bongkar seperti ini ya, diferensialnya yang tadi saya sebutkan plastik. Dan ini motornya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini saya menggunakan kombinasi 6 gear teman-teman, 1 2 3 4 5 dan 6 teman-teman. Jadi sebelum ke bagian diferensial ada 1 2 3 4 5 gear, dan itu kalau nggak salah disebutnya tuh FDR nya nilainya saya masih belum tahu pasti teman-teman, saya juga masih belajar. Tapi ini settingan untuk kit RWD brushed saya seperti ini. Jadi kenapa saya begitu banyak gear 1 2 3 4 5 dan 6 dengan gear diferensial yang saya rasakan teman-teman. Kalian di saat mau membutuhkan main soft atau main pelan banget teman-teman, jadi mainin gas gitu, jadi dia bisa mainnya gimana ya, smooth banget gitu teman-teman. Itu bisa teman-teman walaupun hanya menggunakan motor brushed teman-teman. Biasanya untuk main slow kayak gitu, main smooth di RPM kecil tuh biasanya hanya di brushless teman-teman, bisa seperti itu. Tapi saya menggunakan combo dengan 6 gear ini, saya orangnya tuh seneng ngulik teman-teman, coba-coba, dan akhirnya saya bisa merasakan dan mendapatkan si RPM rendah seperti brushless itu. Saya settingan gearnya seperti ini teman-teman. Jadi di saat saya mau main kenceng oke, ayo mau kebut-kebutan. Di saat saya mau main low RPM pelan-pelan pun dapat teman-teman dengan combo gear yang saya gunakan seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini juga contohnya seperti ini. Ini juga saya menggunakan combo 6 gear sebenarnya, tapi yang di sini belum saya pasang. Tapi di sini bagian diferensialnya dia menggunakan gear yang kecil, tapi tetap 6 gear saya gunakan teman-teman. Kalian bisa lihat 1 2 3 4 5, dan di sini saya simpan lagi. Ini belum saya isi karena saya masih mencari settingan buat di sini yang berapa gear. Lalu ini pun kalian bisa perhatikan 1 2 3 4 5. Semuanya mencoba settingan gear ini. Saya orangnya itu seneng ngoprek, seneng coba-coba teman-teman, seperti itu. Lalu ada pertanyaan kenapa saya memilih WL Toys teman-teman. Ya inilah yang saya suka dari WL Toys teman-teman. Mau di custom seperti apapun kalian bisa teman-teman, mau dibikin kayak gimana pun bisa teman-teman. Dan untuk setup gear seperti ini, jika kalian ingin mencobanya di rumah, saya ingin memperlihatkan ke kalian. Nah ini dia, ini adalah stok gear saya teman-teman, untuk mencoba custom rasio gear yang saya butuhkan. Kalian bisa perhatikan di sini saya ngumpulin dan saya cari semuanya teman-teman, mulai dari gear yang kecil, yang besar. Nah kalian bisa lihat ini semua saya beli hanya untuk khusus percobaan gear setup saya, untuk percobaan agar mendapatkan settingan yang enak teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini
stok gear saya ada 5 box seperti ini, 1 2 3 4 5, bahkan masih ada sebox lagi yang besar gear-gear saya teman-teman. Jadi kalian harus mempersiapkannya seperti ini teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalian bisa mencoba-coba settingan gearnya yang kalian inginkan seperti itu teman-teman. Dan itulah kenapa saya memilih WL Toys teman-teman. Selain murah meriah, dia untuk mengcustomnya lebih mudah. Seperti yang kalian lihat, saya hanya menggunakan tadi gear-gear itu stok-stok dari Tamiya biasanya teman-teman. Terus untuk robotik, nah saya kumpulkan, saya membeli, saya mencari, dan akhirnya ya seperti yang ada di kit WL Toys saya ini teman-teman. Rasio atau gear-gear yang kombinasi yang saya pakai, nah seperti ini. Ini semuanya berbeda semua teman-teman, rasio gearnya, kombinasinya beda-beda, berapa T nya. Jadi kalian bisa mencobanya, menguliknya seperti itu teman-teman. Terus mungkin kalian juga udah tahu ini saya pakai gearbox dari Nero 3D print teman-teman. Makanya kalian jangan lupa nonton yang WL Toys Convert RWD teman-teman. Kita bakal ngebahas setup apa lagi yang ada di kit RWD bracelet saya, yaitu di bawah tadi motornya di sini kan teman-teman. Nah, di bawahnya motor ini ada ESC 20 ampere. Saya menggunakan ESC 20 ampere teman-teman. Bisa kalian perhatikan, ini udah saya custom juga, udah saya pendek-pendekin kabelnya teman-teman, dan saya mengganti kabel untuk ke motornya menjadi seperti ini, kecil banget agar nggak makan tempat juga teman-teman. Seperti itu, menggunakan ESC 20 ampere. Lalu kita bakal ke bagian berikutnya. Saya receiver menggunakan dari FlySky Noble teman-teman. Kalian bisa lihat di sini receivernya. Lalu gyro saya menggunakan dari AFRC yang versi 2 teman-teman. Lalu servo saya menggunakan dari Atomic teman-teman. Servonya Atomic, gyronya AFRC. Dan nanti saya juga akan memperlihatkan dan saya akan buatkan video si kit ini menggunakan servo original WL Toys. Oke, nanti saya akan buatkan. Lalu kita ke bagian depan sekarang teman-teman. Bagian depannya udah full, benar-benar udah di custom, benar-benar udah dirombak. Saya menggunakan testeringnya bikin dari horn untuk servo. Kalian bisa lihat angle anchorman-nya seperti ini, kalian bisa perhatikan angle anchorman kit RWD bracelet saya seperti ini. Knuckle-nya saya masih menggunakan dari original WL Toys, tapi di custom tetap teman-teman. Nah, ini dicoak, ini juga dicoak. Terus saya ganti ball headnya menggunakan yang besi. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini udah saya ganti, walaupun ini plastik tapi ini besi. Uppernya masih dari WL Toys teman-teman, kalian bisa perhatikan. Nah, seperti ini masih WL Toys juga. Ini link steeringnya dari Orlando, ini dari Miniki. Kalian makanya nonton yang WL Toys Convert RWD teman-teman. Di situ saya udah kasih semua penjelasan juga dan link pembeliannya teman-teman. Part-part apa aja yang harus dipakai untuk membuat kit WL Toys menjadi RWD. Lalu shocknya saya di bagian dalam ya teman-teman. Kalau kalian bisa perhatikan, nah bisa kelihatan ya. Bagian shocknya ada di dalam sini, kalian bisa perhatikan ini tanpa terkena shock sama sekali, jadi aman. Kalian bisa perhatikan. Kita bahas bagian bawahnya sekarang, lower armnya. Saya bakal memperlihatkan ke kalian. Nah, lower armnya ini saya menggunakan dari Atomic, tapi mungkin di sini kalian bisa lihat sedikit berbeda, ada yang berbeda. Di sini saya menggunakan per, kalian bisa lihat di sini bagian ini kanan dan kirinya saya menggunakan per. Ini saya menggunakan per dari pulpen teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya. Bagian lowernya, lower armnya saya menggunakan dari Atomic dan saya custom lagi di bagian sininya menggunakan per dari pulpen teman-teman. Untuk apa nanti saya bakal jelaskan, tenang saja. Ini dari TS Mareo ya kalau nggak salah, saya lupa namanya, sepaket sama ball headnya juga.
Terus lower decknya kalian bisa perhatikan udah dipapas habis sama saya teman-teman. Kalian kalau bisa lihat bagian sini. Kenapa saya papas habis teman-teman? Pertama untuk sedikit mengurangi beban, karena ini cukup berat ya. Dia bahannya tuh sedikit kayak ini mungkin aluminium ya. Pertama untuk mengurangi beban. Lalu bagian sini, karena WL Toys itu bawaannya ceper ya teman-teman, nggak tinggi. Terus dia kan kalau belum dipotong, mungkin saya ambil contoh sebentar. Nah ini saya ada contoh WL Toys yang masih original juga teman-teman, dan lower decknya kalian bisa bandingkan sangat jauh. Kenapa saya potong? Karena pada saat posisi ngedrift RWD itu, pada saat belok kiri dia benar-benar ke depannya tuh, jadi pada saat belok ke kiri atau ke kanan dia benar-benar ke kiri. Jadi badan yang di sini kenapa saya potong itu biar nggak kepentok sama bawahnya teman-teman, seperti itu. Makanya saya potong seperti ini, dibikin seramping mungkin bagian sini juga. Oke, dan sekarang saya bakal jelaskan ke kalian kenapa saya menggunakan shock di bagian lower armnya, apakah ada fungsinya atau tidak. Mungkin ini pertama kalinya kit yang memakai spacer pair di bagian lower armnya. Kalian bisa perhatikan di sini apakah ada maksud atau dan fungsinya, kita bakal bahas. Mungkin kalian penasaran. Oke teman-teman, jadi kenapa saya menggunakan spacer pair di sini? Oke, saya bakal sedikit jelaskan. Oh iya, dan bagian belakang juga saya two in ya teman-teman. Jadi bannya two in seperti ini, jadi nggak lurus, nggak two out, tapi two in seperti ini. Nah, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan kali ya, two in ya bagian belakangnya. Oke, sekarang saya bakal jelaskan kenapa saya menggunakan spacer pair di bagian lower arm yang saya rasakan pada saat saya bermain. Oke, kita sedikit ambil traksi ke kiri. Pada saat sedikit ngambil angle-nya ke kiri seperti ini teman-teman, traksi dari motor atau ban dia berputar kencang ke depan, tapi posisi ban ke kiri ya, dia akan menekan tapi dia belok ke kiri teman-teman. Jadi si spacer yang saya kasih di bagian sini, nah kalau kalian bisa lihat, mungkin susah sih saya sambil megang kamera teman-teman. Jadi si ini kan caster ya teman-teman, jadi agak miring sedikit gitu ya posisinya tuh, itu miring sedikit. Tapi ini shocknya pada saat kalau dikasih traksi gas pada saat belok ini, shock yang ada di lower arm dia bermain teman-teman, bermain, dan si ban yang bagian sini dia akan menempel ke bagian bawah teman-teman. Bannya benar-benar berubah posisinya dari miring seperti ini, dia menjadi gini. Pada saat begini ngambil angle-nya, dapat traksi belok kayak gini karena saya kasih pair di bagian sininya, jadi lebih menempel di track teman-teman yang saya rasakan seperti itu. Bentar saya akan ngerubah sedikit posisi kameranya. Oke teman-teman, mungkin kayak gini kelihatan ya. Nah ini mungkin kalian bisa ngeliat di sini teman-teman, posisi saat angle ke kiri nih si bannya. Kalian bisa perhatikan ini shocknya belum, shock yang berada di lower arm pairnya saya bakal tekan. Nah, kalian bisa perhatikan bannya asalnya casternya masih miring dia. Pada saya tekan dia lebih lurus, jadi ke si track dia benar-benar akan lebih menempel teman-teman si ban yang ini. Jadi pada saat traksi ambil angle ke kanan atau ke kiri, nah seperti ini. Terus ditambah dengan diferensial, dan saya menggunakan two in di bagian belakang teman-teman. Jadi pada saat angle ke kiri kalian bisa perhatikan putaran bagian belakang kan ke depan ngedorong, tapi angle-nya ke kiri teman-teman. Jadi bagian lower arm yang saya kasih pair dia akan bermain di situ teman-teman. Ditambah putaran dari diferensialnya bagian yang kanan, karena two in dia akan lebih berputar lebih kencang. Kalau saya salah mungkin kalian bisa koreksi dan tambahkan oleh kalian yang mengerti. Jadi itu yang saya rasakan teman-teman saat menggunakan shock atau pair di bagian armnya ini teman-teman, lower armnya ini. Jadi saya benar-benar ngerasa enak banget dikit berasa saya teman-teman pada saat saya ngambil angle kecil atau angle gede. Pada saat long drift saya mau main gas-gas kenceng pun posisinya dia kit ini tuh nempel terus teman-teman, karena posisi RWD kalau kalian bisa lihat pada saat traksi belok ke kiri ya, saya bakal contohkan dia akan miringnya ke sini teman-teman,
set. Nah, jadi lurus, dari lurus ini, nah kiri ya kiri, jadi bagian depan sini tuh bener-bener, nah ditambah si shock yang ada di lower arm ini juga keteken, dia bener-bener bermain, jadi dia bener-bener nempel banget. Nah set, begitupun sebaliknya teman-teman. Nah jadi seperti ini set. Nah, jadi bener-bener kitnya tuh miring set begini. Kalau ke kiri ya ke kiri seperti itu juga. Nah, jadi itulah kenapa saya senang dengan kit bracelet saya sangat nyaman sekali, karena pertama saya mengcustomnya sendiri dan membuatnya sendiri, jadi saya benar-benar sangat puas sekali teman-teman memainkan kit ini. Bagian depan juga saya membuatnya agak sedikit hard, jadi enggak terlalu soft teman-teman di bagian depan, jadi setengah soft lah ya. Saya sengaja settingan saya seperti itu bagian depan. Nah kalian bisa lihat, dan sedikit to out bagian depan. Ini velg saya masih original WL Toys, yang dicat doang, yang belakang juga WL Toys. Nah bagian belakang saya menggunakan dari DS Racing teman-teman, saya menggunakan DS LF3 yang bagian belakang sini, agar reach-nya dapat, terus gripnya juga dapat teman-teman. Kalau bagian depan saya menggunakan dari bannya OH, nah, karena bagian depannya sini dia tipis, kalau kalian bisa perhatikan bagian sininya. Biasanya saya menggunakan ban dari WL Toys bagian belakangnya, kalau enggak DS Racing LF3, seperti itu settingan ban saya. Kalau enggak WL Toys original yang saya custom sendiri, saya biasanya menggunakan DS Racing LF3. Oke, dan saya bakal memperlihatkan sedikit tes jalannya seperti apa. Saya bakal liatin ke kalian si kit bracelet abal-abal ini teman-teman, kit hasil garap tangan saya sendiri. Oke, kita bakal lihat. Oke teman-teman, jadi saya bakal bikin video percobaannya, test drive-nya, dan nanti saya bakal simpan dua kamera. Yang satu nanti bakal di sini untuk memperlihatkan permainan pergerakan dari remote-nya. Mungkin throttle-nya nggak kelihatan ya di sini karena segini steeringnya aja. Mungkin kalian bisa lihat di sini nanti gasnya, mainin throttle-nya seperti apa, bagaimana. Dan berikutnya saya udah simpen, nanti ada kamera di situ. Nah ini ada GoPro saya di situ, jadi nanti ada dua kamera. Oke, jadi saya bakal pakai ini kit RWD bracelet yang kita bahas itu, dan kita bakal mainin. Oke, pasang baterai dulu, kita bakal coba mainin buat kalian. Dan kitnya udah ya teman-teman, jadi ikutin aja terus, jangan di skip videonya biar kalian bisa ngeliat gimana permainan dari kit RWD bracelet saya. Oke teman-teman, jadi kita bakal langsung cobain si kit RWD bracelet yang saya rakit ini, dan nanti di layar akan ada dua gambar, satu ke remote dan satu ke track ya, untuk ngeliatin si kitnya. Jadi kita bakal langsung cobain aja, dan kita bakal pemanasan dulu ya, biar kayak drift pada aslinya gitu. Jadi sawing dulu. Oke, kita langsung bakal cobain aja. Jadi channel satunya steering dan channel 2 nya gas ya.
Oke teman-teman, jadi kalian tadi udah lihat, jadi kalian udah lihat aksi ngesotnya. Nah, ini dia. Oke, gimana menurut kalian, keren nggak? Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal cobain si kit RWD braceletnya. Kita nggak bakal pakai body, kita bakal cobain ya. Kita showing dulu, showing. Oke teman-teman, tadi kalian udah lihat kit RWD braceletnya nggak pakai body dan sama yang pakai body. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalian tinggal komen di bawah. Oke teman-teman, gimana tadi kalian udah ngelihat hasil ngesotnya si kit RWD bracelet saya teman-teman? Seperti itu. Nyaman banget dipegang, nurut banget, dan ini kit sempurna banget buat saya teman-teman. Saya ngerasa senang banget bisa ngegarap dan ngerakit kit sendiri ini, dan saya ngerasa puas banget. Oke, buat teman-teman semua di video kali ini, makasih banyak yang udah selalu support. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian video ini teman-teman, dan alangkah baiknya kalian subscribe dulu yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari Raiza Malik Channel, dan aktifin juga tombol loncengnya biar kalian selalu update video terbaru. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video mini RC berikutnya.